digital seperti sekarang, persaingan dalam mencari kerja menjadi sangat ketat dan semua orang mempunyai kesempatan yang sama, khususnya pada bidang desain grafis. Bayangkan, dengan era keterbukaannya dan prinsip merdeka belajar, semua orang bisa belajar tentang desain grafis dimanapun dan kapanpun. Namun, apakah semua yang belajar desain grafis baik di sekolah formal, lembaga kursus, maupun mandiri akan memiliki kemampuan yang setara dalam bidang desain grafis? Dari kasus tersebut, harus kita garisbawahi kata kemampuan yang setara. Maka, apa yang sebenarnya dibutuhkan yaitu suatu standar. Standar yang mencakup kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang mempelajari suatu bidang keterampilan. Dalam hal ini yaitu bidang desain grafis. Standar yang tadi kita bicarakan itu disebut sebagai standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL merupakan suatu acuan dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah kompetensi minimal yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dalam hal ini tentu saja di bidang desain grafis. SKL ini menjadi sangat penting, terutama di bidang kursus, karena sebagai acuan, suatu kursus dan pelatihan dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Berarti ada tingkatannya kalau begitu. Benar sekali, SKL desain grafis ini dibuat berbasis atau berdasarkan KKNI. KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Untuk memudahkan kita bisa lihat contoh berikut ini. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, ada 9 perjenjangan dalam KKNI. Level 1 sampai level 3 merupakan level operator. Level 4 sampai level 6 merupakan level teknisi atau analis. Level 7 sampai 9 merupakan ahli. Sebagai contoh, jika pendidikan formal kita SMA atau SMK, tapi ketika kita memiliki sertifikasi kompetensi di bidang desain grafis yang berbasis KKNI level 3, maka secara kemampuan kita itu sama atau setara dengan lulusan D1 di bidang desain grafis. SKL berbasis KKNI disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan paling sedikit unsur organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan IDUKA di bidang desain grafis. Seperti apa sih isi dari suatu SKL itu? Nah, di sini sudah ada gambaran umum apa saja isi SKL desain grafis. SKL ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 yang berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan penyusunan SKL, uraian program, dan pengertian, yaitu istilah-istilah yang digunakan di dalam SKL di bidang desain grafis. Kita akan sedikit berbicara banyak di bab 2. Bab 2 berisi tentang yang pertama, profil lulusan, yaitu menjelaskan tentang gambaran kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program kursus dan pelatihan. Yang kedua, jabatan pekerjaan, menjelaskan tentang jabatan yang bisa ditempati oleh lulusan kursus dan pelatihan sesuai jenjang kualifikasi KKNI. Yang ketiga, capaian pembelajaran, menjelaskan tentang rumusan capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan deskripsi tentang kualifikasi KKNI. Capaian pembelajaran
meliputi yang pertama, sikap dan tata nilai, yang kedua, kemampuan di bidang kerja, yang ketiga, pengetahuan yang dikuasai, yang keempat, hak dan tanggung jawab. Setiap kompetensi pada capaian pembelajaran itu mengacu pada yang pertama, standar kompetensi kerja nasional, atau yang kedua, standar internasional yang disesuaikan, atau yang ketiga, standar khusus yang telah disusun sesuai standar pelatihan dan standar industri. Yang keempat, yaitu struktur kompetensi lulusan. Bagian ini memaparkan tentang uraian kompetensi lulusan berbasis KKNI yang terdiri dari yang pertama, unit kompetensi, yaitu hasil identifikasi kebutuhan kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan, tentunya dalam hal ini bidang desain grafis. Yang kedua, elemen kompetensi. Elemen kompetensi ditulis berbentuk kelompok kata atau bukan kalimat yang diawali dengan kata kerja aktif transitif berbentuk awalan me dan berobjek. Yang ketiga yaitu indikator kelulusan, merupakan ukuran akhir dari keberhasilan proses pembelajaran dan sebagai acuan dalam memutuskan kompeten atau tidaknya peserta didik dalam menguasai kompetensi. Sebagai contoh, kita akan lihat pada capaian pembelajaran, yaitu pada kemampuan di bidang kerja pada unit kompetensi, mampu menghasilkan produk desain grafis berbasis vektor yang sesuai dengan kebutuhan klien, dan standar mutu desain grafis berbasis vektor. Terdapat salah satu elemen kompetensi, yaitu mampu memberikan warna dan pola isian pada objek vektor. Pada elemen kompetensi tersebut, dipecah menjadi dua buah indikator kelulusan, yaitu yang pertama, mampu mengisi warna pada objek vektor sesuai dengan kebutuhan kerja secara tepat, dan mampu memanipulasi dan menciptakan pola isian baru, baik dari sisi bentuk dan warna pada objek vektor yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kerja secara tepat. Jika kita perhatikan, dalam indikator kelulusan sendiri mencakup 4 kriteria, yaitu audiens. Audiens merupakan sasaran yang akan diberikan tindakan, dalam hal ini biasanya peserta didik. Yang kedua, behavior, yaitu suatu perubahan perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti kursus dan pelatihan. Yang ketiga yaitu conditioning, yaitu merupakan kondisi yang dijadikan syarat untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, degree, yaitu merupakan akurasi derajat atau tingkat keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Nah, dari keempat kriteria tersebut, kita agar lebih mudah, kita menyebutnya sebagai ABCD. Ya, jadi 4 kriteria itu kriterianya A, B, C, D, audience, behavior, conditioning, dan juga degree. Maka dari itu, sebaiknya dimanapun dan kapanpun kita belajar desain grafis, baik di kursus pendidikan formal maupun belajar mandiri, harus sesuai dengan SKL, sesuai dengan jenjang KKNI yang ingin dicapai. Seperti pada contoh tadi, yaitu level 3 KKNI. Dan yang terakhir, sebagai bukti kita sudah belajar sesuai dengan SKL, maka kita perlu diuji oleh lembaga yang juga menggunakan SKL berbasis KKNI sebagai acuannya, yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK. Maka, lengkap sudah pembelajaran yang kita tempuh dengan diakhiri dengan bukti tertulis akan kemampuan kita yang disebut dengan sertifikat kompetensi. Maka dari itu, kita harus tahu apa itu SKL di bidang desain grafis pada level KKNI level 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.